Selamat siang Ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hengki Bagai, mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Yohanes Rasul Jayapura. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ringkasan materi mata kuliah pengantar kitab suci Perjanjian Baru yang diampu oleh Ibu. Mata kuliah ini membantu kita memahami dunia tempat Yesus Kristus hidup dan berkarya. Dengan memahami latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat pada masa Perjanjian Baru, kita dapat memahami isi kitab suci sejarah lebih mendalam dan tidak hanya melihatnya sebagai kumpulan tulisan keagamaan semesta. Pemahaman ini penting bagi kita sebagai calon katekis dan pelayanan pastoral agar mampu mewartakan sabda Tuhan secara benar dan kontekstual kepada umat. Dunia Perjanjian Baru tidak dapat dipisahkan dari pengaruh bangsa Yunani dan Romawi. Sebelum bangsa Romawi berkuasa, wilayah Palestina terlebih dahulu berada di bawah pengaruh Yunani sejak penaklukan oleh Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi. Kekuasaan Yunani membawa pengaruh besar dalam bidang bahasa, budaya, pendidikan, dan cara berpikir masyarakat. Proses penyebaran budaya Yunani ini dikenal dengan istilah Helenisme. Bahasa Yunani kemudian menjadi bahasa internasional yang dipakai hampir di seluruh wilayah Mediterania termasuk Palestina. Setelah masa Yunani, Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi. Bangsa Romawi menguasai wilayah tersebut melalui sistem pemerintahan yang kuat dan terorganisir. Pada masa kelahiran Yesus, Palestina diperintah oleh Raja Herodes Agung yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Kekuasaan Romawi membawa stabilitas politik dan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, memudahkan perjalanan dan perdagangan. Namun di sisi lain, rakyat mengalami berbagai tekanan akibat pajak yang tinggi dan kebijakan politik yang melindas. Situasi inilah yang menyebabkan banyak orang Yahudi merindukan kedatangan Mesias yang diyakini akan membebaskan mereka di penjajah. Latar belakang ekonomi dunia Perjanjian Baru. Kondisi ekonomi masyarakat Palestina pada masa Yesus sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintah Romawi. Salah satu masalah utama yang dihadapi rakyat adalah beban pajak yang sangat berat. Rakyat harus membayar pajak kepada Bait Allah, kepada perintah Romawi, dan kepada penguasa lokal seperti Herodes. Pajak yang berpisah lapis-lapis ini menyebabkan banyak petani dan rakyat kecil mengalami kesulitan ekonomi. Akibat tekanan ekonomi tersebut, sebagian masyarakat kehilangan tanah milik mereka karena utang. Banyak petani yang akhirnya menjadi buruh harian atau penyewa tanah. Kondisi ini memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Walaupun demikian, penelitian arkeologi menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat
Yahudi hidup dalam kemiskinan ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Palestina cukup beragam. Mata pencarian utama masyarakat pada masa ini meliputi pertanian, perkenanan, perdagangan, peternakan, dan kerajinan. Para murid Yesus seperti Petrus dan Andreas bekerja sebagai nelayan, sementara Yesus sendiri dikenal sebagai seorang tukang kayu yang memiliki keterampilan dalam bidang pertukaran dan pembangunan. Latar belakang keagamaan dan cara pandang masyarakat. Masyarakat Yahudi memiliki kehidupan religius yang sangat kuat. Dasar iman mereka dirangkuman dalam pengakuan iman yang dikenal sebagai rehem hierarki, yang berarti dengarlah hal Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Keyakinan ini menjadi dasar kehidupan bangsa Yahudi. Mereka percaya bahwa hanya ada satu Allah dan bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Selain orang Yahudi, terdapat pula kelompok Samaria yang memiliki keyakinan serupa, namun memiliki perbedaan dalam praktik keagamaan. Hubungan antara orang Yahudi dan Samaria pada masa itu seringkali diwarnai konflik dan permusuhan. Kelompok keagamaan Yahudi ini kaum Lewi. Dalam kehidupan keagamaan Yahudi terdapat beberapa kelompok penting. Yang pertama, kaum Lewi. Kaum Lewi merupakan suku yang secara khusus dipilih untuk melayani Allah dalam bidang peribadatan. Mereka bertugas mengurus kemah suci dan kemudian bait Allah. Dari suku inilah lahir para imam yang memimpin berbagai upacara keagamaan. Yang kedua, kaum Saduki. Kaum Saduki berasal dari kalangan. Yang kedua, Saduki. Kaum Saduki berasal dari kalangan iman dan bangsawan. Mereka memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik dan ekonomi karena menguasai bait Allah. Mereka hanya menerima Taurat Musa sebagai sumber ajaran agama. Kaum Saduki menolak kepercayaan tentang kebangkitan orang mati, malaikat, dan roh-roh. Dalam bidang politik, mereka cenderung bekerja sama dengan penguasa Romawi demi mempertahankan kedudukan mereka. Yang ketiga, kaum Farisi. Kaum Farisi merupakan kelompok yang sangat dihormati oleh masyarakat. Mereka terkenal karena ketaatan mereka terhadap hukum Taurat dan tradisi keagamaan Yahudi. Kelompok ini percaya pada kebangkitan orang mati, keberadaan malaikat, dan kehidupan sesudah kematian. Meskipun sering tampil sebagai lawan Yesus dalam Injil, sebenarnya mereka memiliki pengaruh besar dalam menjaga identitas keagamaan bangsa Yahudi. Yang kelima, ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang-orang yang mempelajari, menafsirkan, dan mengajarkan hukum Taurat kepada masyarakat. Mereka berperan sebagai guru agama dan sering menjadi penasehat dalam berbagai persoalan keagamaan. Yang keenam, kaum Eseni dan komunitas Quram. Kaum Esensi adalah kelompok yang memiliki hidup terpisah dari masyarakat.
Mereka tinggal di daerah guru dan menantikan kedatangan Mesias. Mereka dikenal karena hidup sederhana, disiplin, dan sangat taat kepada hukum Taurat. Kelompok ini sering dikaitkan dengan penyembuhan golongan. Golongan ini menentang kekuasaan Romawi. Mereka percaya bahwa Allah yang berhak menjadi Raja Israel. Karena itu mereka melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Romawi. Salah seorang murid Yesus yaitu Simon dikenal berasal dari kelompok Zelot. Sekurutur 27 kitab suci perjanjian baru ini, perjanjian baru terdiri atas 27. Kita yang bagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, kitab suci Injil, terdiri dari yang pertama Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Keempat ini menceritakan kehidupan, pelayanan, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, kisah para rasul, kitab suci ini menceritakan para rasul dalam mewartakan Injil. Yang ketiga, surat-surat Paulus, surat-surat Paulus ditunjukkan kepada berbagai jemaat Kristus untuk menguatkan iman dan memberikan ajaran tentang kehidupan Kristiani. Surat-surat Katolik ini ditunjukkan kepada umat Kristen secara umum dan membahas kehidupan iman, kasih, serta kesetiaan kepada Kristus. Yang kelima, kitab Wahyu. Kitab Wahyu berisi penglihatan mengenai kemenangan Allah atas kesejahteraan serta harapan akan kehidupan kekal bagi umat yang setia. Kesimpulan, dunia perjanjian baru merupakan dunia yang dipengaruhi oleh kekuasaan Yunani dan Romawi, memiliki kondisi ekonomi yang beragam serta kehidupan keagamaan yang sangat kuat. Di tengah situasi politik yang penuh tekanan kesenjangan ekonomi dan berbagai kelompok keagamaan yang berkembang, Yesus Kristus hadir membawa kabar keselamatan dan mewartakan kerajaan Allah. Pemahaman terhadap latar belakang dunia perjanjian baru ini membantu kita membaca kitab suci sejarah lebih mendalam, memahami pesan-pesan Yesus secara utuh serta menyerapnya dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan pastoral. Penutup demikian presentasi singkat mengenai pengantar kitab suci perjanjian baru. Semoga materi ini dapat membawa wawasan dan memperdalam pemahaman kita tentang kitab suci sebagai sumber iman dan pedoman hidup umat Kristiani. Saya Henggi Magai mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua sekalian.